Rempang memang jauh tapi kan dekat di hati karena masih Indonesia. Jadi Mas Arifin, Mas Arif, Mas Rikal. Nah mungkin ke Mas Arif dulu nih. Apa ya kan? tuh? Ini gimana sih ngelihat rencana kawasan industri Eco Green sebagai proyek strategis nasional di Rempang itu, Mas Arif? Ya ini kan sebagai salah satu usahanya Pak Joko Widodo ya. Iya. Untuk mensejahterakan rakyatnya pasti. Nggak mungkin untuk mencelakakan rakyatnya. Satu itu dulu. Ya. Kedua kan untuk mensejahterakan rakyatnya artinya kan harus ada pengembangan investasi. Di mana dipilihlah tempatnya yaitu saat ini Rempang. Nah, sesuai dengan visinya Pak Jokowi yaitu membangun luar Jawa. Dan selama ini kan Pak Jokowi ini sudah punya international trust oleh para investor di luar negeri bahwa lebih enak berinvestasi di Indonesia. Namun kan terus terjadi yang namanya konflik sosial di Rempang. Ya, padahal itu tidak perlu terjadi, Mas. Karena memang Rempang itu sudah menjadi peruntukan sejak 2007 ya. Itu untuk tempat bagian perdagangan bebas. Rempang itu ya? Rempang ada PP-nya itu. Kalau nggak salah PP 46 tahun 2007. Cuma ya terjadi konflik ini karena ada miskomunikasi, terus juga ada yang provokator mungkin kan, ada juga yang punya kepentingan yang sudah mengelola Rempang secara ilegal, yaitu melakukan usaha di area Rempang yang kehutanan, kayak ada katanya peternakan ayam, tambak, kebun durian di kawasan hutan itu. Di kawasan hutan dan sudah puluhan tahun, mungkin kan terasa terusik, ya kan, dengan akan masuknya sebuah perusahaan, ya atau program pemerintah yang akan membuat Eco City Industri ya. Eco Green City Industri. Jadi menurut saya ya ini sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga untuk masyarakat mencari lapangan kerja nantinya. Dan boleh kalau secara fakta Mas, di Batam itu banyak kan orang pendatang. Tapi isu penduduk asli itu tapi memang ada ya berarti ya? Ya kalau penduduk asli di mana-mana ada Mas. Iya. Nggak mungkin nggak ditempatin. Ya kan? Seperti itu dulu lah Mas dari saya. Itu bagus ya. Kalau Rempang gagal, ya international trust kepada Jokowi hilang Mas. Juga international trust kepada Indonesia untuk investasi juga akan hilang. Akibatnya karena gejolak itu. Yang rugi kita loh Mas. Iya. Ini ratusan triliun yang mau masuk ke sana. Iya. Ya kan? Bener nggak? Iya betul. Kalau dibilang misalnya, nih, wah ini ada RRC yang mau masuk sini. Pertanyaannya ada nggak negara lain yang mau masuk? Terus apa bedanya Xinyi masuk, buka pabrik kaca, dengan Malaysia masuk, buka kelapa sawit? Bedanya apa Mas? Perkebunan sawit areanya lebih besar, puluhan ribu hektar, dimiliki oleh luar negeri juga oleh Malaysia. Bedanya apa dengan Xinyi masuk di Rempang? Bedanya apa? Sama-sama bawa uang. Ya sama-sama bawa uang, sama-sama asing kan? Iya. Bener nggak? Betul. Apakah perkebunan sawit itu dimiliki langsung oleh si investor? Enggak, ada batas waktunya. Iya. 35 tahun aja. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Nggak perlu khawatir. Nah, gitu loh. Kalau beda meng-apple to apple kan gitu loh. Iya. Kenapa kok pada nggak ribut tuh di Riau misalnya kan? Kalimantan ada kebun sawit milik Malaysia. Dan itu lebih rusak gitu. Lebih rusak padahal tuh bisa ratusan ribu hektar. Hampir 1 juta hektar lebih itu dikuasai asing Mas. Apa bedanya gitu loh? Iya. Ya kan? Iya. Bedanya apa? Emang nggak ada yang kegusur? Ada, enklave namanya, dipindahin. Gitu loh Mas ya, itu dari saya. Iya. Nah berarti soal asing, soal konflik sosial ini segala macam, pandangan Mas Rikal sendiri gimana soal gejolak sosialnya ini sendiri tuh? Agama ya juga. Iya, karena saya dengar ada bawa-bawa isu pendatang, pribumi, agama, segala macam, asing itu gimana tuh Mas? Sebelum nanti kita lari ke soal ada indikasi-indikasi lainnya tuh. Oke, ini agak menarik juga berbicara soal konteks
sosial di sana ya kan Mas. Karena pada akhirnya kita melihat orang-orang di Jakarta ini ternyata memperhatikan Rempang juga gitu. Muncul Habib Rizik, UAS dan sebagainya dengan mengungkit isu SARA yang membawa-bawa etnis atau agama dan sebagainya. Karena di sana kan katanya ada penduduk asli yaitu ras Melayu. Nah, Melayu ini kan identik dengan Islam secara sosiologis gitu. Melayu identik dengan Islam. Dibenturkan dengan calon investor mungkin. Iya. Bisa jadi. Nah, itu kan ini bisa dijadikan sebuah komoditas, ya, komoditas isu atau komoditas apa gitu oleh orang-orang tertentu seperti UAS atau Habib Rizik yang selalu memainkan isu SARA. Karena begini, Indonesia itu paling mudah dihasut atau dibakar dengan isu-isu SARA. Kalau isu investor dan lain-lain itu tidak mudah, itu agak sulit. Isu SARA, isu etnis atau agama. Sekarang kalau bicara pribumi ya sekarang kan yang dikatakan pribumi itu kan udah gak ada ya, maksudnya udah seharusnya itu udah dihapus. Itu harus dihapus kata pribumi itu. Sekarang saya juga nggak mungkin asli saya ini memang nenek moyang saya di Indonesia. Nggak asli Sunda. Nggak asli Sunda. Bisa saja turunan Mongolia gitu kan, atau Banyumas atau mana gitu kan. Tapi tujuannya sendiri apa kalau misalnya dari orang-orang yang diindikasikan membuat gejolak Rempang ini secara sosialnya? Apa mau mengganggu gagalnya investasi atau mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negara atau seperti apa, Mas? Nah, kalau saya lihat kan ini yang memunculkan isu-isu rasial ini adalah orang-orang yang dari dulu oposisi terhadap pemerintah gitu. Gitu. Jadi bukan hanya untuk menurunkan kepercayaan investor, tetapi juga untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Apalagi ini mau deket tahun politik. Iya, apalagi tahun-tahun politik kan, beberapa bulan lagi ini kan calon wapres katanya nih. Banyak kader yang banyak caleg-caleg yang pada cari muka. Nah, itu banyak caleg-caleg yang pada cari muka dan juga memang di sana itu konfliknya itu memang ada pemodalnya juga gitu loh. Jadi itu bullshit kalau konflik itu gak ada yang modalin gitu. Atau muncul sendiri gitu. Iya, atau muncul sendiri itu bullshit. Itu pasti ada ngegalangnya, ada yang mendesain. Iya, ada manajemen konfliknya di situ gitu loh. Nah, itu kalau yang saya lihat tuh di situ begitu. Nah, terkait konflik dan mendesain segala macam ini kita ada Mas Arifin nih, Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia. Ya kan? Jadi konfliknya itu memang ada indikasi yang mendesain sekelompok orang yang terganggu. Apakah bisa disebut mafia tanah yang menguasai hutan lahan di sana, atau memang ada, kalau tadi Mas Rekal bicara ada yang menghembuskan pribumi SARA, investornya Cina segala. Ini secara desain ada nggak pihak-pihak yang ini secara indikasi dari Mas Arifin? Per hari ini, KAKI secara resmi sudah melaporkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian tentang adanya oknum di belakang yang mencoba memprovokasi agar terjadinya kerusuhan Rempang ini. Dan kami menduga di situ ada persaingan bisnis. Ada persaingan bisnis di situ, dan mungkin ada bisnis yang terganggu dengan adanya pengembangan kawasan Rempang itu. Eco Green Industry itu. Dan secara spesifiknya pengusaha tambak ini yang merasa terganggu di situ. Di Rempang itu? Iya, di Rempang itu. Perkebunan duren katanya. Perkebunan duren gitu. Karena kan selama ini kan di situ kan belum ada industri yang modern gitu. Jadi mungkin lepas dari pengawasan pemerintah, mereka melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang ilegal gitu. Mungkin sekarang merasa terusik. Ilegal tuh dari sisi kepemilikan tanahnya atau izin usahanya? Izin usahanya, karena kan itu kan kawasan hutan, sebenarnya kawasan hutan. Gitu. Oh gitu. Makanya untuk mendirikan sebuah usaha kan perlu legalitas pemerintah juga. Iya. Tapi pemerintah tahu ya
pihak-pihak yang diindikasikan ini? Tahu Ya. Tahu. Dan kita udah laporkan secara resmi. Gitu. Sudah dilaporkan. Sudah laporkan. Nah, mereka ini berusaha lebih dulu yang suku yang mendiami Rempang itu, atau mereka di belakangan, atau siapa duluan nih antara yang berusaha yang diindikasikan ilegal itu dengan penduduk asli Rempang? Begitu. Kita kan melihatnya gini, Mas ya. Perencanaan pengembangan kawasan ini kan udah dari jauh-jauh hari. Kenapa sekarang tiba-tiba meledak gitu? Dengan Pak Jokowi ini kan sebenarnya fair lah gitu, memberi ganti ruginya fair gitu, dan masyarakat diberi kesempatan. Dengan ini kan investasinya juga beda. Rempang itu kan untuk apa namanya, modern city nantinya gitu. Jadi kan masyarakat yang di situ juga terlibat. Kenapa kok bisa jadi segaduh ini gitu kan? Dan Kaki juga melihat banyak sekali pihak luar ini yang ikut mengompori gejolak Rempang ini. Mendanain nggak tuh masih kayaknya? Makanya Kaki ini mencurigai betul Bang, ada yang mendanai itu, makanya kita laporkan yang bisnisnya diindikasikan terganggu itu dengan ada rencana ini. Iya, betul. Apakah mereka juga selama ini memang ngasih pekerjaan ke penduduk Rempang ini yang kelompok yang diindikasikan terganggu ini? Ya kalau melihat izin kawasannya apa ini usahanya legal atau enggak, saya rasa sebagian kecil aja yang merasakan gitu. Kalau sekarang kan legal diawasi pemerintah, jadi kan semuanya bisa merasakan nih masyarakat Rempang gitu. Iya. Dan pengembangan kawasan ini kan juga bukan untuk masyarakat Rempang aja, tapi kan keseluruhan gitu. Iya. Bahkan untuk ekonomi Indonesia gitu. Berarti indikasi melawan hukumnya kuat nih pihak-pihak yang ini ya. Nah, terkait soal program strategis nasional Eco Green Rempang ini, Mas Arief, sebenarnya solusi dari pemerintah soal ganti rugi, ganti untung, mau dikasih tanah 500 meter persegi, rumah dan segala macamnya itu seperti apa langkah pemerintah ini? Apakah sudah cocok nih untuk masyarakat Rempang? Tapi sebelum saya ke situ, katanya nih Pin, informasinya diduga ada yang namanya pengusaha Bowie Jonathan. Itu Bang, itu yang dilaporkan Dia kayaknya menggunakan usaha ilegal ya untuk menggunakan kawasan hutan. Bowie Jonathan tuh diduga menggunakan kawasan hutan ya. Katanya kalau nggak salah direkturnya Mega Mall Batam tuh. Itu salah satu pemilik Mega Mall Batam. Lumayan berpengaruh berarti ya. Ya mungkin aja diduga ngebiayain demo itu kan. Iya. Bener nggak? Ya, dan ini Kaki sudah melaporkan ya. Sudah. Kejaksaan. Mau ke KPK juga sih Pin? Iya, satu-satu lah Bang. Nanti abis ini kita ke Mabes Polri nggak? Ke Mabes Polri? Mabes Polri udah. Mabes Polri udah katanya. Udah diterima. Ya semua. nanti kita coba minta datanya juga ya, monologis TV ya. Nah, Mas Arief gimana solusi dari pemerintah atau negara terhadap itu semua yang udah memberikan solusi terbaik. Ya, sebenarnya kan yang di kampung tua atau desa tua di Rempang itu tidak dipindahkan ke pulau lain tapi digeser. Ya, diberikan pemukiman oleh pemerintah dengan sertifikat pemukiman yang dilengkapi dengan sertifikat tanah. Ya. Karena di sana kan masih kawasan hutan semua. Mereka mungkin tinggal di sana kan nggak ada surat apa-apa. Nggak ada jaminan kepastian. Nggak ada kepastian kan cukup kompensasi cukup bagus ya, 500 meter tanah bersertifikat, luas rumahnya tipe 45, dijamin selama pembangunan itu biaya hidupnya, biaya tinggalnya berapa juta gitu kan, ya itu kan sudah sangat istimewa jaminan dari pemerintah, ya. Dan memang pada akhirnya yang terakhir saya lihat di berita, Bahlil kan ke sana dan Bahlil bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa itu, desa tua itu ya, desa tua itu dan anak-anak mudanya juga mereka ternyata mendukung. Ya kan, mendukung penuh dan mereka justru menghimbau jangan diprovokasi. Jadi benar loh Pin, jangan-jangan si Bowie itu Pin yang biayain dan yang lain-lain loh Pin. Kayaknya menurut abang tuh banyak Pin di situ Pin. Coba Pin kamu investigasi, tim kamu ke sana. Tapi yang uangnya kelihatan tuh dari si Bowie. Itu si Bowie itu yang kelihatan itu. Ya kan? Jadi dari gini. Jadi kan sudah bagus nih sekarang, sudah tenang kan. Solusinya udah bagus dan udah tenang ya terakhir ya. Hanya digeser, ya kan. Tapi dampak positifnya nanti luar biasa, ya kan. Ini
yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, artinya memang pengembangan Rempang itu sangat dibutuhkan untuk memuatkan kawasan barat Indonesia. Kawasan timur kan udah ada IKN Papua Tengah kan. Nah, apa yang dilakukan secara development, secara geopolitik, pertahanan, perekonomian sudah sangat tepat dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Gitu kan. Cuman Mas Rikal, saya aneh ini kadang-kadang didorong-dorong ke etnik ke agama ya, Mas. Sebenarnya sebagai pemimpin agama tuh harusnya seperti apa posisi kita gitu loh. Secara kultural, secara kultural tuh gimana kalau ada masyarakat konflik dengan pemerintah ya kan? Biasanya kan tokoh-tokoh agama tuh harusnya mengademkan. Bukan mempropok misalnya dengan fakta-fakta palsu gitu atau fakta-fakta hoax gitu loh. Betul. Apa kamu kan memang punya kemampuan untuk mengamati secara sosiologi dan keagamaan. Begini Kang, memang posisi tokoh-tokoh agama itu sebetulnya ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali itu, orang berakal itu bukan orang yang bisa membedakan benar dan salah, tapi orang yang bisa mengambil solusi dari kesalahan itu. Solusi dari kesalahan itu orang berakal. Itu dikatakan sebagai tokoh agama lah, harusnya cendekiawan, profesor dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita harus bisa mengetahui gitu loh. Kalau tokoh agama itu kan diajarkan namanya tabayun ya, atau disebut klarifikasi mungkin ya terhadap suatu permasalahan. Nah, saya kira kalau melihat pemerintah dan rakyat di Rempang sana, pemerintah kita itu bukan pemerintah yang yudabbihuna abna'akum, bukan pemerintah yang membunuh anak-anak rakyat-rakyatnya gitu loh, tapi pemerintah yang memberikan solusi terbaik kepada rakyatnya karena ingin membangun sebuah sentral ekonomi juga di situ gitu loh. Karena era Jokowi ini kan bukan era Jawa sentris. Ada IKN di Kalimantan, ada apa tadi Eco City, Grand Eco City di Batam dan lain sebagainya. Ini kan pemerataan ekonomi gitu. Nah, ini salah satu hal yang bagus. Tapi ada satu kritik juga dari saya, itu aparat-aparat itu harus diamankan agar tidak menyemprot gas air mata kepada anak-anak gitu loh. Kepada anak-anak itu kan menjadi sorotan gitu kan. Nah, jadi jangan represif lah terhadap rakyat gitu, karena bagaimanapun ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang dengan dialog dialog yang persuasif, yang baik dengan karena Islam itu selalu mengedepankan dialog gitu. Kalau dalam ajaran agama itu kan ada yang disebut sebagai qaulan sadida atau qaulan layyina, kata-kata yang baik gitu. Pak Jokowi bukan orang yang seperti Fir'aun yang digambarkan oleh Habib Rizik dan oleh UAS gitu, yang yudabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak rakyatnya dan lain sebagainya. Malah mensejahterakan gitu. Memberikan peluang ekonomi baru gitu. Nah, ini penting juga dicatat bagi kawan-kawan atau masyarakat pemerintah yang ingin memperhatikan masalah ini gitu. Ya, mungkin ini terakhir ya. Karena di situasi terakhir saya lihat dari Menteri Bahlil itu memang sudah nemuin para tokoh ke kampung tua di Rempang itu, niat baik yang dibesarkan oleh Menteri Bahlil disambut oleh masyarakat sana. Nah, dari sisi kaki seperti apa pesan untuk masyarakat Rempang, dari sisi Mas Arif, dari sisi Mas Rekal, dari Mas Arifin dulu. Ya, pesan saya untuk masyarakat Rempang dan ya seluruh Indonesia lah ya, jangan mudah terprovokasi. Kita lihat juga ini niatnya seperti apa, pembangunannya nantinya di masa depannya seperti apa gitu. Jangan sedikit-sedikit terprovokasi, terus ada orang bawa berita ini terus percaya gitu. Makanya saling menahan diri gitu. Dari Mas Arif gimana pesan untuk masyarakat Rempang? Saya tadi menurut informasi Mas Ipin, ada cukong mafia tanah yang diduga biayai aksi-aksi di Rempang. Artinya ya saya mendesak nih sama Kapolri, sama Jaksa Agung, apalagi Jaksa Agung ini kan punya program memberantas mafia tanah. Nah, saya minta Kapolri, Jaksa Agung turunkan timnya dan periksa orang itu. Saya rasa bukan hanya Bowi Yonatan, tapi banyak yang punya usaha. Para pihak yang terduga itu ya. Periksa izin usahanya mereka, legal nggak mereka berusaha di kawasan hutan atau di kawasan yang lainnya. Jadi supaya clear semua. Ya, ke depan, artinya
tidak mengganggu kepercayaan internasional terhadap negara kita. Iya. Gitu. Dan untuk SARA dan EKMI saya setuju sama Iya. Mas Rikal, gitu kan. Harusnya kan memang kaum agamawan itu menengahi, Betul. bukan memprovokasi. Iya. Bertanya dulu kepada pemerintah seperti Iya. apa. Rapat bareng pemerintah dengan warga, Iya. kan harusnya seperti itu posisinya. Iya. Betul. Benar kan? Benar kan? Iya. Itu kan sebenarnya tugas seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama. Iya. Ya, gitu kan. Nah, pesan untuk masyarakat Rempangnya apa, Mas Arif? Ya, pesan saya untuk masyarakat Rempang ini adalah masa depan saudara-saudara saya di Rempang. Kalau proyek ini terrealisasi, ya, dan juga ini akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Rempang. Dan sangat tidak mungkinlah masyarakat Rempang Ditinggalkan. tidak mendapatkan manfaat dari adanya Eco Green Industry. Eco Green tersebut. Iya. Gitu loh. Dari awalnya juga sudah akan dapat manfaat, Mas. Iya. Misalnya pembangunan apa namanya? Pabriknya Iya. atau pembangunan, kan ada yang dagang-dagang nasi siapa, Mas? Kan Iya. masa orang Jawa pergi ke sana dagang, Mas? Iya. Kan mesti orang Rempang. Betul. Jadi sekali lagi juga saya ngasih pengertian. Nggak ada bedanya investasi dari Cina kayak dari Amerika atau dari Malaysia di Rempang, ya, dengan investasi yang sudah ada dengan penggunaan lahan besar, misalnya kelapa sawit, Iya. pertambangan, Iya. ya kan, yang punya asing. Sama enggak? Sama kan? Sama. Bener kan? Asing juga dan bawa duit juga. Ya, bawa duit juga kan. Betul. Untuk sawit juga berapa hektar, untuk batu bara Berapa kok nggak pada hektar? marah, gitu kan? Iya. Bener kan? Iya. Sama. Yang penting ada investasi, ini yang saya minta garansi dari Jokowi. Ada investasi di sebuah daerah harus membuat kemakmuran kepada daerah tersebut. Jangan hasilnya dibawa ke Jakarta semua atau ke luar negeri. Iya. Duitnya harus ngumpul di Kepri. Ngumpul di dalam negeri duitnya. Ngumpul di Kepri. Heeh. Ya kan? Khususnya Kepri yang Ya semua. Iya. Ya, ini kan kosongnya Rempang Iya. kan ya. Artinya seluruh transaksi yang ada di Pulau Kepri dari hasil usaha industri apa aja yang punya asing punya apa, kumpulnya di Bank Kepri. Kalau nasionalnya ngumpulnya di Indonesia. Gak boleh di Kepri. Oh, Kepri. Kalau Sehingga khusus over Rempang, over kalau khusus liquid. Rempang. Enggak semua. Semua. Kan over liquid. Iya. Akhirnya kan harus disebar pinjaman kreditnya sehingga masyarakat di Rempang, di Batam menikmati. Betul. Ya jadi seperti itu. Itu aja pesan saya. Oke, good point. Mas Rekal, gimana pesan untuk masyarakat iya. Rempang? Kalau untuk masyarakat Rempang sendiri, kita harus melihat bahwa apa namanya yang disebut masyarakat itu kan dari kata musyarakah, bahasa Arab itu. Iya. Artinya Musyawarah. bukan musyarakah itu muktarinan bifili atau bekerja sama gitu. Iya. Jadi masyarakat itu harus bekerja sama. Makanya di dalam Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din wa siyasah tawamani. Agama dan politik itu saudara kembar. Jadi harus berbarengan gitu loh. Jadi sebuah peradaban itu bisa maju itu ada dua syaratnya. Yang pertama bi'adlil umaro, dengan adilnya para pemimpin kita. Kedua bi ilmil ulama, ilmunya para cendikiawan atau ilmuwan atau ulama gitu kan. Nah ini ketika sinergis antara ulama dengan pemerintah atau cendikiawan, profesor dan sebagainya dengan pemerintah, ini akan membentuk sebuah bangunan peradaban yang sangat bagus gitu. Masyarakat madani atau masyarakat yang sejahtera dan lain sebagainya, tamadun. Nah ini yang perlu kita perhatikan, bahwa masyarakat Rempang juga harus memikirkan jauh ke depannya gitu loh. Jangan memikirkan sekarang. Misalkan Anda didanai tadi siapa? Bowie ya dan sebagainya, mati-matian untuk membelanya usaha yang ilegal gitu kan. Lebih baik Anda mengikuti saran-saran pemerintah gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah insya Allah tidak akan menyelakakan rakyatnya. Tidak yudabihuna abnakum tadi. Oke, mungkin itu saja. Oke. Dari saya juga. Terima kasih Mas Arifin, Mas Arif, Mas Rekal untuk waktunya secara khusus di Monologis TV. Mudah-mudahan semua rencana dan niat baik pemerintah mengelola negara, khususnya Rempang, bisa berkah untuk masyarakat Rempang dan Indonesia pada umumnya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.